Nggak ada mufassirin berbeda pendapat. Temanya itu adalah tentang imannya orang munafik. Imannya orang munafik di mulut. Mulutnya aja yang ngomongnya bagus-bagus melulu. Bentuk perilaku, sikap dan amal perbuatannya nggak sebagus mulutnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tolong dibuka surah nomor 2 ayat 112 Al-Baqarah ayat 112. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Tema kajian kita kali ini tentang masalah pengertian Islam dulu. Definisi Islam. Batasan arti Islam itu seperti apa? Dalam bahasa Arabnya ta'rifnya seperti apa? Apa latar belakang ini yang kita munculkan sebagai tema bahasan? Karena itu tadi barangkali sebagian kita terlalu percaya diri bahwa kita ini sudah benar memahami Islam, benar mengenal Islam, benar mengamalkan ajaran Islam. Belum tentu. Salah satu hadis yang saya kutip riwayat Muslim tentang malangnya orang yang tidak benar mengamalkan Islam, kata Rasul begini: Man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dasar atasnya amruna, perintah kami. Perintah kami yang dimaksud adalah tuntunan Quran dan Sunnah. Dan otomatis contoh yang diberikan oleh Rasulullah dan tentu para sahabat. Fahuwa raddun. Hadis itu mengatakan maka amalan orang itu akan tertolak. Jadi malang mengamalkan Islam tanpa ilmu pengetahuan yang benar itu sia-sia. Fahuwa raddu. Itulah perlunya ilmu. Jadi kira-kira urutannya ya, berilmu dulu baru beriman. Nah, setelah beriman baru dia beramal. Urutannya gitu. Ini nggak bisa dipisah ya. Aku mau cuman ilmu aja lah. Yang penting aku tahu ini, tahu itu, tahu ini. Udah cukup bagiku. Sehingga kalau nanti ada ruang-ruang debat dengan sesama teman, saya bisa kalahkan perdebatan itu. Wah, ini udah nggak benar niatnya. Berdebat bukan cari kalah menang. Yang berdebat itu dibolehkan dalam ajaran Islam. Dalilnya juga ada. Berdebat itu cari benar salah. Kalau yang dicari menang dan kalah, ini orang pasti tidak beriman. Tidak beriman. Yang dicari itu benar salah. Benar salah adalah fitrah jiwa manusia. Bahwa jiwa manusia, hati manusia pasti akan menerima yang benar dan menolak yang salah. Nah, kalau sudah niatnya cari kalah dan menang untuk debat, ini persoalan penyakit hati. Berarti tanpa sadar ada bisikan ana khairum minkum, aku lebih baik dari kamu. Gara-gara ada lintasan pikiran yang menyatakan aku lebih baik dari kamu, aku lebih pintar dari kamu, aku lebih terpelajar dari kamu. Gara-gara lintasan hati yang seperti itu, ini orang gak jadi masuk surga. Kata Rasul begini, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang
Man kana fi qalabihi misqala dzarrah minal kibr. Barang siapa di hatinya ada sekecil zarrah. Zarrah itu atom. Atom itu sebuah zat yang tidak bisa melebur diri lagi saking kecilnya selnya itu. Sekecil itu ada dalam hati orang merasa ana khairu minkum, aku lebih baik dari kamu. Ini orang gak jadi masuk surga. Walaupun amalannya kencang, walaupun jidatnya sampai hitam 2. Hanya karena gitu. Nah, itulah perlunya ilmu. Tadi urutannya gimana? Dengan ilmu orang menjadi beriman. Dengan iman orang menjadi beramal soleh. Nggak bisa diambil satu-satu. Saya menjadi orang beriman aja lah, percaya apa yang saya dapat tentang keagamaan saya telan bulat-bulat. Nggak bisa. Beriman, lalu ujung-ujungnya, oh saya mau kepengen ngikuti orang beramal. Rata-rata orang beramalnya ini itu, kayak gini kayak gitu. Yang penting ya itulah suara yang paling terbanyak, itulah yang mewakili kebenaran. Lalu saya ikut begitu saja. Enggak bisa. Yang melarangnya Allah. Mana dalilnya? Buka surah nomor 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Enggak sembarangan. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Jangan kamu ngikut-ngikuti sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, fuad itu lebih kepada akal sebenarnya. Hati nurani itu pengertiannya akal. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu nanti akan ditanya sama Allah, dimintai pertanggungjawaban. Engkau mendengar sesuatu kajian, lalu itu engkau amalkan, sudah engkau uji kebenaran pengetahuan yang engkau dapat, itu ditanya. Amalan itu melibatkan organ tubuh, kaki, tangan, komat kamitnya mulut, itu semua ditanya, enggak sembarangan. Lalu timbul protes dalam benak pikiran, repot benar ya, yang punya mata saya, yang punya telinga saya, yang punya mulut saya, kok harus semuanya dibatasi dan diintervensi? Bukan. Secara syariat memang ini mata saya, ini hidung Anda, ini kaki sampean, ini telinga antum. Tapi hakikatnya itu bukan kita yang buat. Artinya apapun yang kita miliki dalam tubuh ini itu hanya barang pinjam hak guna pakai. Konsekuensi logisnya satu saat diminta sama yang punya. Kapan mintanya? Ya ketika munculnya kalimat istirja itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini atau kita ini miliknya Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita semua akan kembali meninggal. Nah, jadi orang yang tidak soleh sekalipun, bahkan orang jahat, sekarang coba lihat fenomena kalimat istirja ini juga meluncur dari lisannya orang non-muslim. Artinya memang fitrahnya manusia ngaku bahwa apa yang ada dalam dirinya itu bukan miliknya. Barang pinjam hak guna pakai. Ketika meninggal itu pengakuan sunatullah, pengakuan hukum alam bahwa diminta sama yang punya. Dengan lepasnya nyawa dari tubuh, diminta semua organ-organ ini. Wajar dia akan minta pertanggungjawaban. Gitu. Nah, bahkan penyebab orang masuk neraka itu sebenarnya karena kita sepele dengan 3 organ yang bolak-balik diucapin sama Allah dalam Al-Quran itu. Sam'a, basar, fuad, hati nurani dalam arti akal, daya nalar memahami sesuatu. Itu aja ayat yang sering ditanya, yang mengakibatkan orang masuk neraka. Apanya? Kenapa?
Ya karena 3 organ yang paling utama ini nggak diberdayakan untuk menjadi orang beriman. Mana dalil yang mengatakan bahwa penyebab orang masuk neraka nanti karena tidak memberdayakan 3 organ vital yang diberi Allah? Pendengaran, penglihatan, akal atau hati nurani. Silakan buka di surah nomor 7 ayat 178. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jelas ya? Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kebanyakan yang masuk neraka jahanam itu golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tafsirnya apa? Mereka dikasih hati alias akal. Tafsir hati itu, qalbun itu maksudnya akal, daya nalar. Tapi mereka hatinya tidak terpanggil untuk memahami ayat-ayat Quran. Artinya hatinya dengan segala kecamuk pertanyaan dalam pikirannya untuk memahami fenomena alam, dia nggak mau terpanggil mencari jawabannya di Quran. Berarti dia malas baca Quran. Bacanya udah malas, gimana mau termotivasi memahami isi kandungan pesan Quran? Udah lebih malas. Nah kalau udah nggak ada niat mau memahami kandungan Quran, bagaimana mau dia mengamalkan sesuatu yang ada dipesankan dalam Quran? Inilah kualitas Islam kita yang perlu kembali didaur ulang, dicocokin dengan tuntunan yang ada dalam Quran dan Sunnah, dan kita lihat contoh yang dipraktekin oleh Rasulullah dan para sahabat. Inna anzalna alaikal kitab tibyana likulli syai'. Sungguhnya kami turunkan Quran ini, kita menjelaskan semua persoalan. Lintasan pikiran manusia yang sehat normal itu akan mampu sejalan dengan keterangan Quran. Nah, kemudian dilanjutkan lagi Al-A'raf ayat 179 itu, ya, lahum a'yun la yubsyiruna biha. Mereka juga dikasih pendengaran tapi mereka enggak mau lihat betapa hebatnya ciptaan Allah ini. Kalau dia lihat matahari dan bulan enggak tubrukan saling berganti untuk menjaga siang dan malam, siogianya ma khalaqta hadza batila. Enggak sia-sia ini engkau ciptakan semua Allah. Bagaimana bulan dan matahari itu enggak berbentur karena adanya kekuasaan Allah yang luar biasa menjaga dan memeliharanya. Seharusnya makin menguatkan keyakinan iman. Ya Allah, pantaslah dalam setiap gerakan sholat itu kita mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar. Siogianya ketika kita yakin dengan ucapan lafaz Allahu Akbar, menggugurkan semua kekuatan apapun di muka bumi selain Allah. Proses terjadinya hujan, Allah sediakan ember sebesar-besarnya namanya laut. Lalu air laut itu bisa menguap dengan adanya luapan matahari, cahaya matahari yang begitu keras. Kemudian air laut itu bisa naik ke atas dan diterbangkan sang awan, angin maksud saya. Allah ciptakan angin, kemudian dijatuhkan ke daerah gurun-gurun yang sedang membutuhkan siraman air sehingga tanaman-tanaman menjadi subur kembali, dan tanaman-tanaman yang subur kembali itu masuk ke perut manusia. Tapi kita nggak berpikir sejauh itu untuk berterima kasih kepada Allah. Betapa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kepada manusia. Nah gitu juga walahum azanun, dikasih azanun itu pendengaran. La yasma'una biha. Tapi mereka enggak mau mendengar seruan-seruan kalimat Allah, seruan-seruan bacaan Quran. Semua kajian-kajian itu sumbernya adalah ilmunya Allah dalam Quran plus sunnah tentunya. Maka Allah di situ marah. Ulaika kalanna. Orang yang enggak mau memberdayakan 3 organ vitalnya itu, ulaika kalanna, mereka itu kayak binatang kata.
Begitu kita keluar dari rahim ibu kita, nah kita juga menyaksikan anak-anak keturunan yang keluar dari rahim istri kita. Yang disinggung Allah juga yang harus segera diutamakan, disyukuri 3 organ itu. Mana dalilnya? Buka surah nomor 16 ayat 78. Lagi-lagi 3 organ itu yang disinggung Allah ketika bayi keluar dari rahim. Kita keluar dari rahim ibu. Anak keturunan kita keluar dari rahim istri kita. Surah 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Masya Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim perut ibumu itu. La ta'lamuna syai'a. Kamu gak ngerti apa-apa ketika itu. Cuma oek. Tapi dilanjutkan waja'ala lakum dan dijadikan buatmu sam'a, absar, af'idah. 3 itu juga. Pendengaran, penglihatan, hati atau akal pikiran. La'allakum tashkurun, agar kamu syukuri itu. Jadi syukur nikmat di level yang paling mendasar adalah karena kita dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih akal. Difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Supaya manusia itu berderajat tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan makhluk-makhluk lain. Gitu. Kita kembali fokus kepada kajian tentang definisi Islam. Apa tadi? Man aslama wajhahu. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya. Wajahnya ini jelas pengertian tafsirnya adalah diri. Wajah itu simbol diri manusia. Lillah, kepada Allah. Itulah Islam. Jadi kalau tasrifnya itu salama yuslimu aslam, ya. Man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan diri, Islam itu menyerahkan dirinya lillah, kepada Allah. Yang menyerahkan diri itu maksudnya patuh dan taat gitu loh. Jadi orang Islam itu harus patuh dan taat kepada Allah, maksudnya dengan aturan Allah. Jadi kalau di dasar kita nggak siap mental untuk mengikuti aturan Allah, mohon maaf, nggak mungkin kita benar menjadi orang Islam. Nah, jadi ada dogmatis atau doktrin bahwa orang Islam itu harus siap mentalnya mengikuti aturan Allah dan Rasul gitu loh. Tanpa pilih. Baru lanjutannya apa? Wa huwa muhsin. Dan dia, walaupun dia di situ kata ganti domir untuk pria, tapi pengertian umumnya ya laki dan perempuan lah. Muhsin. Muhsin itu berasal dari kata hasanah, berbuat baik dalam artian berbuat amal soleh. Orangnya namanya muhsin. Jadi kalau dipanggil orang namanya muhsin berarti itu doa. Kata Rasul, nama itu adalah doa. Siapa yang memanggil berarti doakannya muhsin, supaya dia jadi orang baik, jadi orang yang beramal soleh. Jadi Islam itu tindak lanjutnya adalah ada amalan. Jibril pernah menanya, ya Rasulullah, mal ihsan, apa itu perbuatan baik? Kata Rasul dijawab, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihatnya, melihat Allah. Seakan-akan. Fa'ilam takun tarahu. Padahal kamu tidak bisa melihat Allah. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia Allah yaraka, pasti bisa melihat kamu. Jadi orang yang komit akan menjadi orang yang rajin beramal soleh, mengkondisikan mindset berpikirnya, apapun bentuk amal ibadah seakan-akan dia lihat Allah, padahal dia nggak bisa lihat Allah. Niscaya Allah pasti lihat kamu atau lihat dia. Orang yang merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, pasti dia akan takut berbuat jahat. Maksudnya gitu, takut dia berbuat maksiat. Dia akan terus merasa diawasi, dia akan terus berbuat baik. Orang lain nggak lihat, istriku nggak lihat, temanku nggak lihat, Tuhanku pasti lihat. Nggak jadi dia berbuat jahat.
Nah, konkretnya apa sih bentuk-bentuk amalan ibadah yang sehari-hari kita harus jaga? Ya kalau tengok rukun Islam, setelah deklarasi keyakinan tauhid dengan syahadatainnya, itu kan yang pertama adalah sholat. Sholat biasanya disatu paketkan dengan puasa, rukun Islam berikutnya. Baru ada zakat, baru ada haji. Bagi yang sanggup, manis tato'a ilaihi sabila. Bagi yang sanggup ini haji. Zakat juga iya sebenarnya ya, kecuali zakat fitrah 27 berapa ini. Nah, udah. Jadi dari urutannya ini rukun Islam, bentuk-bentuk amalan itu yang paling utama itu sholat. Kalau sholat nggak kejaga yang 5 waktu, amal lainnya itu ditolak. Kata Rasul, inna awwalu may yuhasabu ba'da yaumal qiyamati sholatu. Sungguhnya amal ibadah yang pertama nanti diperiksa Allah di hari kiamat sholat, bukan yang lain. Fa'in kubilat wa tuqbila syairu amal. Maka bila sholatnya diterima, artinya dijaga. Sholat ketika hidup di dunia, amal lainnya juga katut diterima. Wa rudda syairu amal. Bila tertolak enggak jaga sholat 5 kali sehari semalam, rudda syairu amal. Amal lainnya itu ditolak sama Allah. Ustaz, saya sholat enggak mau ria lah ditengok orang. Saya lebih suka sholat di rumah. Ini ilmu dari mana? Nyantri di mana orang kepengen supaya jangan dinilai ria, sombong, pamer, lalu dia nggak mau sholat di masjid, sholat di rumah. Wah, ini gagal paham ini, nyeleneh. Kita nggak tahu ini nyantri di mana. Kata Rasulullah, hadis yang sahih riwayat Bukhari, man sami'a nida, barang siapa yang telah mendengar azan, la ya'tihi, dia nggak datangi tempat sholat berjemaah. Fala sholata lahu, maka enggak ada nilai sholat baginya. Kalau sholat enggak berjemaah di awal waktu dengan orang lain, itu enggak ada nilai sholat baginya. Sebagian fuqaha mengatakan enggak sah sholatnya kalau dia enggak berjemaah di masjid di awal waktu. Enggak ada. Sholat itu di masjid, bukan punya ilmu baru, entah nyantri di mana, sholat pengen di rumah biar jangan ditengok orang. Illa min uzur, kecuali golongan orang yang uzur, itu boleh, ada rukhsah. Kalau kita belajar fikih ada keringanan yang diberikan Allah, nggak mesti harus tetap di awal waktu dan berjemaah bagi orang yang uzur. Uzur itu bisa faktor penyebabnya tua renta, udah uzur ya udah lansia gitu. Gimana? Mengujarkan sholat repot di awal waktu. Faktor kedua sakit-sakitan atau sakit permanen. Faktor ketiga gangguan keamanan nyawa. Jadi amalan sholat inilah yang menentukan amalan lain diterima atau tidak. Gitu. Dan amalan sholat juga amalan yang paling utama, rajanya amalan. Mana dalilnya? Buka surah 29 ayat 45. Surah Al-Ankabut. Dan laksanakanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas kan? Utlu ma uhiya ilaika mir rabbik. Setelah itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ujungnya wala dzikrullahi akbar. Tafsirnya enggak ada perbedaan itu. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari semua amalan-amalan yang lain. Bagi pria itu fardu ain, sholat berjemaah di masjid. Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 43. Gak boleh pria sholat di rumah. Ya. Nah, jadi kewajiban individu sholat itu ya 5 waktu, kecuali ada tadi uzur tadi yang sudah kita uraikan. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Jelas kan? Warka'u ma'a raki'in. Kalau sholat itu harus berjemaah. Warka'u ma'a raki'in. Dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Gitu. Nah itu isyarat bahwa sholat itu harus berjemaah di awal waktu. Dikuatkan lagi di surah nomor 4 ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring.
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Orang yang enggak beriman, ya gitu, yang penting aku sholat. Dia orang Islam, tapi belum tentu beriman. Orang Islam belum tentu beriman. Syarat masuk surga bukan karena Islamnya, karena imannya. Karena orang Islam belum tentu beriman. Ini dalilnya, buka surah 49 ayat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk dalam gulung Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Gitu kan? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini dialog antara Allah dengan Rasulullah. Ada orang Arab Badui ngaku-ngaku di situ. Qalatil a'rabu amanna. Berkata sekumpulan orang Arab Badui. Jadi mereka ngaku amanna, kami ini sudah beriman. Qul, katakan kata Allah, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi cukup mereka berkata dengan aslamna, kami ini baru Islam. Tak boleh ngaku-ngaku beriman, cukup ngaku-ngaku Islam aja. Karena orang Islam belum tentu beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Mungkin iman mereka, mudah-mudahan jangan iman kita ya. Ya mereka juga kita doakan. Boleh jadi iman mereka masih di mulut. Sejatinya iman itu di hati. Hati itu tidak akan pernah berdusta sejatinya. Kalau mulut yang tidak berhenti berdusta, ya memang benar ada keterangan bahwa ada orang yang imannya di mulut, ada orang yang imannya di hati. Siapa mereka yang imannya di mulut? Nah ini, coba buka surah Al-Baqarah awal ayat 9. 8. Surah Al-Baqarah ayat 8. Ada segolongan orang imannya di mulut. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Bukan beriman. Ada segolongan orang, wa minan nas, ada sekelompok orang. Nas. Mayyakulu. Ya kalau diartikan secara lugha, barang siapa mereka berkata, yakulunya di situ bil mudhari, tapi tafsirnya yang senantiasa yakulu, terus-menerus berkata. Sekarang dan terus-menerus. Qala yakulu. Man mayakulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Oh, kami beriman sama Allah. Kami beriman nanti ada hari pembalasan. Setelah kiamat hancur, kita mati, dihidupkan lagi, dibalas kita sesuai dengan perilaku kita ketika hidup. Kami percaya dengan itu. Tapi Allah bilang, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Begitu kita tengok, rupanya di surah nomor 2 ini, dari mulai ayat 8 sampai 20, nggak ada mufassirin berbeda pendapat. Temanya itu adalah tentang imannya orang munafik. Imannya orang munafik di mulut. Mulutnya aja yang ngomongnya bagus-bagus melulu. Bentuk perilaku, sikap dan amal perbuatannya nggak sebagus mulutnya. Makanya orang munafik itu dikenal paling pandai beretorika dengan kata. Tidak akan diwujudkan kata-katanya itu, sehebat apapun wawasan dan hasanah yang dia sampaikan. Tuh, memang gitu. Allah yang bilang. Allah yang bilang. Mana dalilnya? Buka surah nomor 63 ayat 4. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, kau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Iya. Mereka hanya pandai berkata-kata. Walaupun yang disampaikan itu wawasan, hazanah, ilmu pengetahuan, itu enggak dikerjakannya. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan jika kamu melihat tubuh-tubuh mereka itu,
tujibuka ajsamuhum. Kamu takjub dan kagum melihat penampilan orang munafik itu. Ini ayatnya judulnya ayat orang munafik gitu loh. Wa yaqulu, dan ketika mereka berkata-kata, tasma' liqaulihim, engkau terpukau mendengar semua kata-katanya. Jago ngomong orang munafik, tapi nggak ada dilakoni itu, nggak ada. Walaupun yang disampaikannya hebat-hebat ilmu-ilmunya, itu hanya di mulut. Pohon itu idealnya apa namanya? Tegak lurus, karena ada akar. Tapi Allah katakan orang munafik yang suka ngomong bagus-bagus, suka janjikan apa-apa, suka ngomong hebat-hebat dengan ilmunya, tapi nggak akan ada dilakoni. Kata Allah, khusubun musannadah. Mereka itu kayak pohon kayu yang sudah jatuh tersandar. Nah kalau tersandar, filosofinya itu udah nggak ada akarnya. Maka pohon kayu itu nggak akan membuahkan daun yang mungkin bisa bermanfaat bagi binatang atau bagi perut manusia. Ada daun-daun yang bisa disayur. Nah kemudian dia juga nggak bisa menghasilkan buah. Itu orang munafik, nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena hanya retorika, hebat ilmunya hanya dalam batas kata-kata.